positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Pada Januari, warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian yang selanjutnya, di mana warga Jepang ini dan juga salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa. Seorang pasien COVID-19 di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk dan menolak saat dijemput petugas medis untuk dibawa ke rumah sakit. Si pasien bahkan mengancam memegang dan memeluk petugas dan orang-orang di sekitar rumahnya agar tertular. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Provinsi Hubei, Tiongkok, sudah ada Reza Alda Putra, warga negara Indonesia di sana. Reza, selamat sore waktu Jakarta. Selamat sore, Kak. Reza, dibandingkan dengan kita mundur ke 2 bulan lalu saat Hubei masih di karantina, kondisi saat ini sekarang seperti apa di sana? Untuk saat ini yang pasti sudah mulai lebih ramai. Bahkan toko-toko sudah banyak yang mulai buka dan kita sudah diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan kampus. Oke, jadi selama karantina Reza berada di kampus? Iya, di dalam lingkungan kampus. Kita dilarang untuk keluar dari lingkungan kampus. Oke, ketika karantina dan sekarang, apa perbedaan keluar masuk kampus yang terasa oleh Reza? Yang pasti akses keluar masuk lebih dipermudah untuk sekarang daripada kemarin. Kemarin benar-benar semua pintu akses masuk diblokir dengan papan besar gitu. Dan sekarang sudah mulai dilepas, sudah mulai dibuka kembali akses keluar masuk ke dalam kampus. Oke, bagaimana pihak kampus menyampaikan kepada para mahasiswanya yang tinggal di dalam bahwa hari ini atau masa ini sudah boleh beraktivitas kembali? Waktu itu cuma diberitahu bahwa mau dari tanggal 3 yang lalu kok nggak salah. So kita diberitahu kita mau diperbolehkan keluar kampus, tapi dengan catatan untuk membawa surat izin dari kampus. Itu ditunjukkan ke petugas keamanan. Satgas COVID-19 menegaskan sanksi untuk warga yang menolak vaksinasi menjadi wewenang pemerintah daerah. Pemerintah pun tak berhenti untuk terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksin COVID-19. Mencapai 108.000. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Wiku menyatakan sanksi untuk warga yang menolak vaksinasi menjadi wewenang pemerintah daerah. Untuk mencegah terjadinya penolakan, pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dalam pengendalian pandemi COVID-19. Nantinya, semakin banyak masyarakat yang diberi vaksin, maka herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan COVID-19 akan semakin mudah dicapai. Wiku mengatakan pemerintah juga akan memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan aman, berkhasiat, minim efek samping, dan halal.